Cerita ini diambil dari sebuah kisah nyata kejadian jauh sebelum zaman modern. Kejadian ini terjadi di kampungku sendiri. Bagi kalian yang penasaran dengan kisahnya, bisa mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe channelku ini. Langsung saja. Suatu hari di kampungku, hari itu sepi mencekam dikarenakan cuaca yang mendung dan hujan gerimis di pagi itu. Tidak banyak orang yang berlalu lalang karena bisa dikatakan cuaca di sana buruk. Hujan rincik-rincik, awan hitam, kabut yang tebal, juga angin yang cukup kencang. Pagi itu, ada seorang ibu-ibu dengan membawa balita. Kurang lebih balita itu berumur 4 bulan. Ia nekat keluar rumah dalam keadaan cuaca yang sangat buruk. Ia nekat keluar rumah berniat untuk menjenguk adiknya yang malamnya itu melahirkan. Dan pergilah si ibu itu dengan membawa seorang balita dengan memakai payung. Mau pergi kemana, Bu? Ini mau menengok Nyai semalam melahirkan. Oh iya, hati-hati, Bu. Ibu itu pun melanjutkan untuk pergi menengok adiknya yang sedang melahirkan. Hingga sampailah si ibu itu di rumah tersebut. Ia menjenguk, bahkan sampai menyusui bayi yang baru melahirkan itu. Dikarenakan ibu yang baru melahirkan belum keluar air susunya. Dan setelah 2 jam menjenguk adiknya itu, si ibu memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Pada saat pulang itu, si ibu melewati jalan yang berbeda, memotong jalan, alasan ingin segera cepat tiba di rumahnya. Padahal jalan itu tidak sering dilalu-lalangi oleh warga sekitar. Tetapi si ibu tetap nekat melalui jalan itu. Padahal di sana terdapat septic tank tua yang sudah rapuh atapnya. Dan tanpa si ibu ketahui, si ibu menginjak septic tank hingga terperosok. Dan si ibu pun tenggelam bersama bayinya ke dalam septic tank tua yang kurang lebih septic tank tua itu berkedalaman kurang lebih 20 meter.
Siang hari pun tiba. Cuaca yang tadinya cukup buruk mulai terasa cerah. Orang-orang mulai berlalu lalang dan beraktivitas, hingga suami si ibu itu mulai mencari dan bertanya-tanya, kenapa si ibu itu belum pulang-pulang dari pagi sampai siang begini, hingga menyusul ke rumah yang dijenguk oleh si ibu tersebut. "Neng, ada si ibu di sini?" "Enggak bang, si ibu udah pulang dari tadi juga." Suaminya itu mulai cemas dan khawatir, dan bertanya-tanya, kemana si ibu itu ya? Sebagian warga membantu untuk mencari si ibu itu, hingga salah satu warga melihat sebuah payung di sebuah kebun tepat di atas septic tank tua itu, dan mencoba menghampirinya. Lalu ia membawa payung itu. Pas dilihatnya, ada sebuah lubang, dan melihat ke lubang itu, di dalam terdapat sandal yang mengambang. Dari situ, si warga memastikan bahwa si ibu yang dicarinya itu terperosok ke dalam septic tank tua. Ia terkejut dan berlari memberitahu warga-warga yang lainnya. Tolong, ada yang masuk dalam septic tank. Warga yang mendengar pun terkejut dan histeris mendengar kejadian itu, hingga sampailah berita itu kepada sang suami si ibu itu. Sang suami yang seakan-akan tidak percaya dengan kejadian itu, ia sampai pingsan, bangun, pingsan, bangun, histeris hingga mengadukan kepalanya ke tembok. Ratusan warga di sekitar pun mulai mendatangi tempat kejadian tersebut untuk mengevakuasi jasad si ibu dan seorang bayi yang masuk ke dalam septic tank itu. Bahkan saat evakuasi sedang berlangsung, suami dari si ibu itu mencoba untuk berlari masuk ke dalam septic tank tersebut. Untungnya warga-warga sigap untuk menghalanginya. Limbah yang berisikan kotoran-kotoran manusia pun sedikit-sedikit diambil menggunakan ember dengan eretan dan alat-alat seadanya. Setelah kurang lebih 2 jam, semua kotoran yang ada di dalam septic tank habis, menyisakan tinggal seorang ibu dan seorang bayi yang ada di dalam septic tank itu. Para warga tidak ada yang berani untuk mengambil jasad yang ada di septic tank itu. Hingga datanglah seorang pemuda yang masih berusia 20 tahun. Ia berani untuk masuk ke dalam lubang untuk mengambil jasad-jasad tersebut.
Masuklah pemuda itu ke dalam lubang septic tank dibantu dengan menggunakan tali karet di tubuhnya. Hingga sesampainya di dalam, lalu pemuda itu mengikatkan tali karet ke bagian tubuh jasad korban yang ada di bawah. Lalu sebagian warga yang di atas menarik perlahan-lahan korban yang telah diikat oleh tali karet tersebut. Hinggalah jasad kedua korban nyampe di permukaan. Warga yang berada di sekitar lokasi pun berteriak histeris melihat jasad kedua korban penuh dengan lumpur, dengan keadaan badan yang sudah kaku, juga dengan keadaan sang bayi pun yang tidak lepas dari gendongan ibu tersebut. Setelah itu, warga mengevakuasi jasad-jasad korban ke rumah keluarganya yang terdekat untuk segera dimandikan. Setelah dimandikan pun, tak lama jenazah langsung dibawa ke masjid untuk disolatkan, lalu dikuburkan. Malam pun tiba. Jin Korin muncul menyerupai ibu dan seorang bayi yang telah meninggal di siang harinya. Cerita ini diambil dari seorang tukang ojek yang telah membicarakannya. Saat itu tukang ojek sudah mengantarkan satu orang muatan. Sepulangnya dari situ, sang ojek tanpa ia sadari melewati kuburan bekas pemakaman ibu dan bayi tersebut. Pas di kuburan itu, sang ojek melihat ibu-ibu dan seorang bayi yang sedang digendongnya sedang berjalan dan memakai payung. Sang ojek pun bertanya kepada si ibu itu, Mau kemana, Bu? tetapi si ibu tidak menjawab, malah dia menangis. Sang ojek pun mengajak si ibu itu untuk naik ke ojeknya. Lalu si ibu itu naik ke ojeknya sambil menangis. Hinggalah tiba di satu jembatan panjang, si ibu menepuk pundak sang ojek. Ia ingin diturunkan di jembatan itu. Turunlah si ibu itu di jembatan itu. Sang ojek pun meneruskan perjalanannya. Di perjalanan, sang ojek itu bertanya-tanya, mengapa anehnya ada seorang ibu membawa bayi sambil membawa payung. Ia berhenti di jembatan yang sangat sepi. Hingga siang hari pun tiba. Sang ojek yang bertanya-tanya lalu menanyakan kepada warga sekitar di sana untuk menanyakan kejadian semalam. Lalu seorang warga di sana menceritakannya bahwa pada siang harinya ada kejadian ibu dan seorang bayi masuk ke dalam septic tank tua yang cukup dalam.
Sang ojek pun yang mendengar cerita itu, ia terkaget karena yang ia antarkan itu adalah seorang jin.